Pernahkah kalian merenungkan keindahan alam semesta? Mulai dari kilauan bintang-bintang yang menghiasi langit malam, hingga memikirkan bentuk atau pola-pola yang ada di sekitar kita. Contohnya, pola spiral pada cangkang kerang, spiral pada galaksi, bunga matahari, pola simetris pada butiran salju, bahkan sampai pola-pola yang tampak terlihat acak oleh mata kita, ternyata mempunyai perhitungan matematis yang menakjubkan serta menyimpan keajaiban yang mungkin kalian tidak pernah duga. Contohnya pola acak pada aliran sungai, ranting pohon, sampai dedaunannya. Lalu apa maksud dibalik pola-pola tersebut? Oleh sebab itu, siapkan diri kalian karena kita akan mencoba menggali makna di baliknya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit keunikan dari deret Fibonacci, di mana deret Fibonacci adalah serangkaian angka yang setiap angkanya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Dimulai dari angka 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Deret ini tercipta dari pemikiran matematikawan Italia yang bernama Leonardo da Pisa, yang sering dipanggil dengan nama Fibonacci. Untuk kalian yang belum tahu, angka yang kita gunakan ini diperkenalkan olehnya, dan angka ini disebut dengan angka Arab. Loh, kok bisa? Nah, pembahasan tentang angka Arab tersebut sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nanti silahkan kalian tonton. Nah, adanya deret Fibonacci ini didasari atas pertanyaan, jika sepasang kelinci baru lahir pada bulan pertama, dan setiap pasangan kelinci baru menghasilkan satu pasangan baru setiap bulan mulai dari bulan kedua, maka berapa banyak jumlah pasangan kelinci yang ada pada akhir setiap bulan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Fibonacci melakukan analisis langkah demi langkah. Dan hasilnya ia menemukan bahwa jumlah pasangan kelinci pada bulan berikutnya adalah jumlah pasangan kelinci pada bulan sebelumnya ditambah jumlah pasangan kelinci 2 bulan sebelumnya. Sehingga setiap bulannya pasangan kelinci akan bertambah dengan urutan seperti ini: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Nah, ternyata deret Fibonacci ini bukan hanya ada pada kelinci saja. Para ilmuwan menemukan bahwa deret Fibonacci ini hampir ada di mana-mana. Contohnya saja pada bunga. Look at flowers, for example. So there are many flowers that have 3 petals like this, or 5 like this. Some of them may have 34 or 55. These numbers occur very often. Oh iya, pernahkah kalian memperhatikan biji bunga matahari? Ternyata susunan biji bunga matahari berbentuk pola spiral. Dan jika kalian mencoba menghitung jumlah spiralnya, baik searah jarum jam ataupun yang sebaliknya, maka kalian akan mendapati jumlahnya adalah angka yang ada dalam deret Fibonacci. Nah, ternyata pola spiral itu tidak hanya ada pada bunga matahari saja. Kalian juga akan menemukan pola spiral lainnya ada pada kol, buah pinus, buah nanas, dan masih banyak lagi. Bahkan deret Fibonacci pun juga ada pada pertumbuhan dedaunan. Nah, tanpa kita sadari, ternyata di sekeliling kita ada begitu banyak hal yang terkait dengan matematika. Sampai para ilmuwan pun dibuat bingung. Bagaimana bisa tumbuhan mengerti matematika? Plants can't do math. They can't count. So why is there this connection? Oh, do plants know math? The short answer to that is no. Nah, hal unik tentang deret Fibonacci tidak habis sampai pada tumbuhan saja. Ternyata, jika kalian bagi dua angka yang berurutan dari deret Fibonacci, semakin tinggi angka Fibonacci-nya, maka hasilnya yaitu ialah angka ini. 1,618 sekian. Lalu, apa yang menarik dari angka tersebut? Nah, jika ada dari kalian yang seorang desain grafis, pasti tidak asing dengan angka tersebut. Karena angka tersebut merupakan angka dari apa yang kita sebut sebagai golden ratio.
Untuk kalian yang belum tahu apa itu golden ratio dalam ilmu geometri adalah ketika ada sebuah garis yang dibagi menjadi dua bagian, di mana rasio garis AB per AC sama dengan AC per CB. Rasionya sama dengan 1,618 sekian-sekian. Kata golden ratio ini pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Euclid pada bukunya yang berjudul Elements of Geometry. Dialah orang yang pertama kali mengenalkan dasar-dasar ilmu geometri yang pernah kita pelajari dulu di sekolah. Nah, golden ratio ini memang terlihat cukup sederhana, hanya tentang mengukur rasio panjang garis. Tapi di balik kesederhanaannya, ada yang perlu kalian ketahui, bahwa golden ratio cukup banyak mengendalikan semua ukuran yang ada di alam ini. Contoh yang paling dekatnya ada di tubuh kita sendiri. Contohnya, tinggi tubuh kita jika dihitung dari pusar sampai kaki dengan dari pusar sampai ujung kepala, rasionya 1,6. Contoh lainnya yaitu panjang siku sampai ujung jari dengan panjang siku sampai lengan juga rasionya 1,6. Begitupun dengan bagian tubuh lainnya. Lebih-lebih pada bagian wajah, posisi dan ukuran bibir, hidung, mata, dan alis semuanya merupakan golden ratio. Oleh sebab itu, tidak heran jika golden ratio menjadi patokan sebagai wujud kecantikan seseorang. You can see that Kelly has beautiful cheekbones and her width of the face is in golden ratio. Her eyebrows as well, from the end to the arch to the length of the eyebrow, they are in golden ratio proportion. Let's look at her nose. So Kelly's nose is also a good length in golden ratio proportion. Kelly's mouth is slightly small for her face, so if we enhance her lips to make it slightly longer, it will be nicer. And looking at the width of the face, you can see that Kelly's face is slightly wide and she may benefit from slight slimming. Bukan hanya itu, golden ratio juga ada di organ-organ dalam tubuh kita. Contohnya jantung, dan detak jantungnya juga merupakan golden ratio. Nah, hal unik lainnya, jika kalian coba membuat deret Fibonacci dalam bentuk bujur sangkar, kemudian kalian tumpuk bujur sangkar tersebut, maka bujur sangkar yang bersebelahan akan mempunyai ukuran yang rasionya merupakan golden ratio. Yang lebih uniknya lagi, jika kalian tarik garis lengkung melewati setiap bujur sangkar, maka kalian akan mendapatkan bentuk spiral, di mana bentuk spiral ini banyak sekali kita temukan di alam semesta. The spiral is the most common shape found in nature. We see it on a grand scale in galaxies and on a small scale at CERN, where they shoot particles through superheated liquid nitrogen. Sampai akhirnya, golden ratio banyak menginspirasi seni-seni yang dibuat oleh manusia, baik dari arsitektur bangunan sampai pada lukisan-lukisan. Konon katanya, lukisan yang dilukis oleh seniman terkemuka di dunia, seperti Leonardo da Vinci, dilukis dengan menggunakan rumusan golden ratio. Bukan hanya itu, di zaman sekarang, golden ratio menjadi salah satu kurikulum dalam ilmu grafis. Banyak logo-logo yang sering kita lihat dibuat menggunakan rumus golden ratio. Nah, dari bunga terkecil hingga luasnya alam semesta, matematika akan terus berusaha menguak tentang rahasia keindahan yang ada pada alam ini. Deret Fibonacci dan golden ratio hanyalah dua benang dari sekian banyak keajaiban-keajaiban yang diungkap oleh matematika dalam desain alam semesta yang luar biasa ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, pada video selanjutnya, kita akan mengeksplorasi lagi pola-pola lainnya dan bagaimana mereka terhubung dengan alam. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Akhir kata,
Saya Muhammad Irfan Salahuddin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pembahasan kali ini, and see you in the next video.